Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian. Hari ini kita kuliah secara daring untuk mata kuliah filsafat kebudayaan. Dan pada pertemuan hari ini, Bapak ingin melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita pernah sampai pada satu kesimpulan bahwa ketika kita bicara filsafat kebudayaan, maka sesungguhnya kita berbicara tentang manusia sebagai subjek dari kebudayaan, bukan manusia sebagai sekedar objek, tetapi subjek dari kebudayaan. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya kita harus bagaimana memahami manusia itu, terutama filsafat kebudayaan ingin melihat bagaimana interaksi perilaku manusia itu di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, kesimpulannya bahwa filsafat kebudayaan hendak mempertanyakan seputar perilaku manusia sebagai substansi dari kebudayaan serta hal-hal yang melatar belakangi perilakunya. Nah, untuk melihat lebih jauh, kita perlu juga melihat bagaimana pandangan filsafat terhadap manusia itu sendiri. Ada beberapa tesis yang pernah diajukan oleh filosof tentang manusia, dan ini saya ingin saudara mencoba merefleksikan pada akhirnya, karena kegiatan filsafat itu adalah kegiatan yang tidak berhenti pada tataran konsep, tidak berhenti pada tataran teori semata. Oleh karena itu ada orang mengatakan, nah, filsafat ini mengawang-awang. Tidak, justru kegiatan filsafat itu berhenti pada kemampuan merefleksikan setiap teori-teori filsafat itu dalam realitas kehidupan masyarakat. Nah, paling tidak ada 10 tesis yang ingin coba saya sampaikan kepada saudara pada pertemuan hari ini. Dan saya minta nanti saudara pada akhirnya nanti penugasannya, saudara mencoba merefleksikan dari 10 tesis tentang manusia itu dalam realitas masyarakat di mana saudara hidup dan berinteraksi. Yang pertama, filosof mengatakan bahwa manusia itu homo mechanicus. Ya, homo mechanicus. Coba sekarang kira-kira dalam pikiran saudara, kalau saya berbicara mechanicus, itu maknanya asumsi saudara adalah mekanik. Ya, benar, bahwa tesis ini menyandarkan pada aspek unsur anorganik manusia sebagai mesin yang tercanggih di jagat raya ini. Tidak ada kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup lain yang diciptakan oleh Tuhan, kecuali kemampuan itu ada pada sebuah mekanik yang hanya dimiliki oleh manusia, yang itulah yang kita sebut dengan otak manusia. Ya. Dan ini kalau kita bayangkan saudara, begitu canggihnya mekanik manusia itu, maka kemudian harusnya mekanik itu juga melahirkan produk-produk pikiran yang sangat baik. Nah, mekanisme kehidupan yang seperti ini, ya, yang manusia memiliki mekanik ini, punya pesan kebudayaan sesungguhnya, bahwa mekanik itu bekerja atas dasar aturan-aturan. Ya, saudara coba buka bagi saudara yang yang punya kemampuan untuk jaringan komputer, maka satu saja dari aspek jaringan komputer itu yang salah melekatkannya, maka akan terganggu itu struktur jaringan komputer itu. Mungkin terganggu dari aspek aspek pewarnaannya, aspek datanya, atau aspek-aspek yang lain. Nah, manusia juga seperti itu. Artinya kualitas manusia itu sebetulnya ingin dikatakan oleh Tuhan terletak pada persoalan mekanik yang dimiliki oleh manusia. Dan mekanik itu adalah otak. Dan otak itu adalah tempat lahirnya pikiran. Nah, artinya ketika saudara memanfaatkan pikiran itu dengan baik, menerjemahkan pikiran itu secara produktif, maka disitulah letak kelebihan manusia, kelebihan Anda dibandingkan makhluk hidup yang lainnya.
Jadi ketertiban pola pikir termasuk di dalamnya bagaimana menerjemahkan mekanik itu dalam ketertiban-ketertiban yang lain. Maka unsur terpenting, kata filosof, dari Homo mechanicus ini menggejala pada ketertiban time schedule. Artinya ada sebuah keteraturan dalam otak manusia itu, dan keteraturan itulah yang melahirkan cara-cara pikiran logika yang baik. Itu yang pertama. Nah, ingat waktu dalam sejarah filsafat saya pernah mengatakan ada seorang filosof yang bernama René Descartes. Dia menyatakan cogito ergo sum. Saya berpikir, oleh karena itu saya ada. Saudara bayangkan bahwa menurut Descartes eksistensi seseorang itu tergantung pada esensinya, dan esensi manusia itu adalah kemampuan berpikir. Jadi hari ini saya ingin menghadirkan pikiran itu ke hadapan saudara, dan saya ingin kuliah daring ini juga saudara hadirkan, bukan fisik saudara di hadapan laptop melihat tayangan YouTube saya ini, tetapi setelah ini saudara hadirkan pikiran saudara, saudara lihat bagaimana manusia kemudian menghadirkan pikiran dalam kebudayaannya. Itu yang pertama. Next, kita coba yang kedua. Nah, ini agak berbau-bau biologis sepertinya tesis yang kedua ini, tetapi ada makna di balik itu. Yang kedua adalah Homo erectus. Erectus itu ereksi. Kalau sudah bicara ereksi artinya apa? Tegak. Itu harfiahnya demikian. Manusia itu dipandang sebagai manusia oleh kemampuan tegak lurusnya pendirian sikapnya. Ada yang memaknai Homo erectus itu secara fisik, pendekatan fisik. Artinya apa? Manusia secara fisik dia memiliki kemampuan berdiri tegak lurus itu oleh karena adanya tumpuan saraf tulang punggung. Tapi yang dimaksud dengan teori Homo erectus, tesis Homo erectus ini bukan dalam pengertian manusia secara fisik, kemampuan berdiri secara fisik. Itu pun kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kita memang cenderung kadang-kadang memandang tidak manusia lagi. Manusia-manusia, orang-orang yang sudah punya kelemahan secara fisik sehingga dia tidak mampu berdiri tegak lurus, dia sudah mulai jalannya bongkok. Artinya orang-orang yang sudah lemah secara fisik sering kita perlakukan secara tidak manusiawi lagi. Nah, namun di balik itu yang dimaksud dengan Homo erectus ini adalah kemampuan manusia untuk menghadapi setiap challenge, setiap tantangan, gelombang pasang angin topan kehidupan, dan dia kemudian mampu menghadapi itu, dan dia kemudian tetap menunjukkan rasa optimis bahwa setiap challenge itu pasti ada solusinya. Nah, Homo erectus itu manusia-manusia yang katakanlah siap menghadapi setiap tantangan, setiap challenge yang dihadapinya, dan di dalam kebudayaannya kemudian dia selalu menunjukkan sikap yang optimistis tersebut. Yang ketiga, Homo ludens. Homo ludens itu artinya manusia itu makhluk yang bermain. Artinya keutuhan manusia, kemanusiaan itu tercermin di lapangan permainan. Nah, ada satu hal yang penjelasan yang sangat harus saudara pahami ketika melihat konsep manusia di tengah masyarakatnya, perilaku budayanya itu dengan teori Homo ludens ini. Dalam kaitannya dengan tesis Homo ludens, maka jagat permainan itu menurut teori Homo ludens itu mencakup pada 3 hal. Pertama, alat bermain, kedua, teman bermain, dan yang ketiga, aturan permainan. Nah, seiring dengan perkembangan manusia, perkembangan diri kita masing-masing ini, saudara, maka saudara ada pada masa kecil, pada masa remaja, dan pada masa dewasa. Nah, seiring dengan perkembangan kepribadian manusia itu, kira-kira kalau anak kecil itu dia bermain dengan apa? Anak kecil itu bermain dengan alat bermain. Dia belum butuh teman bermain. Coba kalau saudara punya adik di rumah, kasih bola,
ya, dengan teman yang sebayanya, sama-sama seusia. Kemudian dikasih dia satu alat dengan alat bermain, maka dia akan saling menunjukkan ego. Dia belum butuh teman bermain, karena apa yang dibutuhkannya adalah alat bermain. Ya. Kemudian ketika remaja, Anda sudah butuh teman bermain. Nah, tesis Homo ludens itu mencapai puncaknya, perkembangannya pada usia dewasa. Artinya yang dimaknai dengan Homo ludens itu adalah aturan permainan. Jadi orang-orang dewasa itu kalau dalam perilaku kehidupannya dia sadar dengan aturan-aturan kehidupan itu. Dan bagaimana kemudian dia peka, dia sensitif terhadap aturan-aturan yang itu boleh jadi ditetapkan oleh nilai-nilai masyarakatnya, oleh nilai-nilai agama yang diyakininya, atau oleh aturan-aturan yang itu wajib dipatuhi. Dan orang dewasa itu yang seharusnya semakin dia dewasa, semakin dia menunjukkan kapasitas Homo ludensnya. Dalam artian semakin dia paham dengan aturan permainan dan dia dewasa, dia katakanlah dalam olahraga itu dia objektif, ya, dia sportif dalam menegakkan setiap aturan permainan dalam kehidupan itu. Yang keempat, ini yang sering mungkin saudara dengar tesis ini, manusia itu disebut sebagai Homo sapiens. Inilah tesis yang mulai khas manusiawi. Artinya aspek kejiwaan baik itu berhubungan dengan cipta rasa ataupun karsa. Nah, salah satu faktor penting yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah dalam kemampuan berbahasa serta kemampuan bahasa untuk menyimpan berbagai lambang pendukung nilai. Makanya Homo sapiens itu mencakup dua anak tesis. Pertama, animal rasional, yang kedua animal simbolicum. Artinya Homo sapiens itu manusia yang memiliki cipta rasa karsa tadi didukung oleh dua kemampuan. Yang pertama kemampuan akal, dan yang kedua kemampuan dia bisa memaknai setiap simbol-simbol dalam kehidupan ini. Jadi faktor penting yang membedakan manusia itu adalah dalam kemampuan dia berbahasa, tetapi juga kemampuan bahasanya itu untuk menyimpan berbagai lambang pendukung nilai. Nah, ini pernah dilakukan percobaan. Percobaan pada lapangan psikologi empirik memperlihatkan bahwa hewan pun pada dataran tertentu itu rasional. Hanya saja tidak satu pun di antara hewan tersebut yang membuat catatan yang mampu dia menyimpan berbagai lambang pendukung makna. Nah, ini nanti coba saudara cari berbagai aspek yang menunjukkan memang bahwa yang namanya manusia itu punya kekuatannya pada dua hal itu, animal rasional dan animal simbolicum. Nah, saya ingin meneruskan tesis ini yang kelima, yaitu Homo rescentis. Landasan utama tesis Homo rescentis ini adalah kepekaan rasa yang nampak pada kejernihan angan-angan seseorang. Sesungguhnya hidup itu adalah suatu pelayaran di samudra ilmunya, sehingga manusia itu bukannya yang ada di dunia ini, melainkan justru dunia ini yang berada pada layar kesadaran manusia. Nah, kemampuan sepenuhnya itu, ya, kemampuan rasa, kepekaan rasa itu justru dimiliki oleh manusia ketika manusia memiliki emosi yang stabil, sehingga hubungan antara rasa dan emosi itu seperti ibarat antara air jernih dan riak gelombang. Nah, manusia-manusia yang Homo rescentis itu adalah manusia-manusia yang mampu membaca situasi, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang baik. Ya. Nah, yang keenam, Homo volens. Homo volens memandang harkat kemanusiaan itu dari kadar keberaniannya berpetualangan dalam kehidupan, mencari sesuatu yang baru, dan bukannya mengulang-ulang apa saja secara rutinitas. Nah,
tesis ini menyinggung, membuktikan bahwa kalau kita mau disebut sebagai manusia yang homo valens adalah manusia yang senantiasa inovatif, penuh dengan penemuan-penemuan serta aktivitas-aktivitas produktif, dan tidak mengulang apa yang itu pernah dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang sebelum kita tanpa kita mampu memberikan sebuah tatanan baru atau sebuah bentukan baru terhadap temuan-temuan yang sudah ada itu. Yang ketujuh, Homo economicus. Nah, ini mungkin secara bahasa mudah dipahami. Ya, economicus itu ekonomis. Tesis ini sebetulnya menekankan pendiriannya pada aspek ekonomis sekaligus memperlihatkan titik berat individualitas manusia itu. Kalau kita bicara ekonomi itu semula memperbincangkan keseimbangan lingkungan keluarga, lalu berkembang membicarakan soal pengendalian pasar. Nah, menariknya Homo economicus ini menunjukkan bahwa manusia itu punya sikap individual. Ya, saya sering mengatakan orang bermasalah dia dengan orang lain ketika apa? Ketika sudah berurusan dengan perut. Ketika persoalan ekonomi itu adalah cikal bakal awal lahirnya konflik, pertentangan. Dan seorang filosof abad pertengahan jauh-jauh hari sudah mengatakan, Thomas Hobbes itu terkenal dengan adagiumnya yang mengatakan manusia itu homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Manusia itu serigala ya bagi manusia lainnya. Artinya dia selalu berperang manakala terjadi pertemuan di antara mereka. Terutama tadi yang saya katakan, kalau udah bicara persoalan ekonomi, persoalan perut dalam bahasa sederhana saya. Ya, sehingga bellum omnium contra omnes. Sehingga yang satu itu akan menghabisi yang lainnya. Itulah watak manusia. Sadar atau tidak sadar kita dalam keseharian, dalam interaksi sosialitas kita menerapkan hal seperti itu. Coba, ini saya bukan mengatakan Anda seperti itu. Misalnya, ini kadang-kadang kan terjadi apa yang disebut dengan solidaritas teman. Ada teman ini yang sudah tidak masuk berkali-kali, kemudian dia minta tolong pada Anda. Tolong deh saya, absen saya nitip, kalau saya absen lagi nanti nggak boleh kuliah sama Pak Febri, nggak lulus karena sudah melebihi kapasitas. Anda yang katanya solidaritas teman ini nolong, pasukan tanda tangan hadiah. Pertanyaan saya, uji solidaritas Anda itu manakala sudah antara Anda berdua sudah berurusan dengan persaingan ekonomi. Itu akan mendapatkan tantangan. Apakah yang tadi masih solidar atau tidak? Ini kadang-kadang ada orang misalnya mengetahui sebuah perusahaan membutuhkan bidang studi kemahiran Anda misalnya. Anda kebetulan mendapatkan informasi itu. Dan Anda tahu bahwa teman Anda yang lain kemampuannya lebih baik secara nilai, secara kemampuan real daripada Anda. Tapi yang terinformasi itu adalah Anda. Nah, kadang-kadang terlintas pikiran Anda, ini jangan sampai si A tahu, si B tahu. Karena kalau dia tahu, dia bisa menjadi batu penghalang untuk saya berkompetisi. Nah, barangkali tidak ingin saya katakan semua orang seperti itu, tapi kadang-kadang watak yang seperti itu merupakan aspek yang naluri dimiliki oleh manusia, aspek ekonomi itu. Ya, makanya manusia itu homo economicus. Nah, sehingga ya dalam teorinya Thomas Hobbes tadi seakan-akan ini melegitimasi adanya hukum rimba itu yang kuat kemudian memangsa yang lemah, ya. Dan seperti itulah kadang-kadang tanpa kita sadari manusia. Yang kedelapan, nah ini kebalikan dari teori Homo economicus. Kalau Homo economicus itu memandang manusia itu sebagai selalu dalam hubungan perlawanan atau pertentangan, ya. Maka tesis Homo socius justru sebaliknya, memandang manusia yang satu itu sakral, penting bagi yang lainnya.
Jadi inilah aspek sosial itu. Saya tidak bisa seperti ini kalaulah bukan karena orang lain. Anda merasa seperti itu. Ya, jadi dalam diri kita itu ada yang sifatnya homo economicus, tapi kadang-kadang juga dalam diri kita itu juga ada yang namanya homo socius. Nah, kalau tadi itu dapat kita lihat dalam ungkapan bahwa manusia itu homo homini lupus belum omnium contra omnes, maka yang kedua ini mengatakan bahwa manusia itu homo sacra res homini. Manusia itu penting bagi manusia yang lainnya. Yang ke-9 dan yang ke-10 homo viator, dan yang ke-10 homo religiosus. Tesis homo viator itu menekankan unsur pencarian jati diri manusia yang terus-menerus. Sedangkan dalam pencarian jati dirinya itu, ya, manusia berakhir pada satu titik di mana disitulah dia butuh Tuhan, butuh satu tempat yang menjawab seluruh aspek kegamangan, kegelisahan hidupnya yang tidak diperoleh jawabannya dari mana-mana. Akhirnya dia menggantungkan jawaban itu, pencarian ketenangan itu pada aspek yang disebut dengan agama. Nah, homo viator, ya, adalah tesis yang menekankan unsur pencarian diri manusia yang terus-menerus, dan pencarian jati diri manusia yang terus-menerus itu membuktikan nanti pada satu titik manusia itu juga homo religius. Berakhir pencarian jati dirinya itu, ya, pemahaman sepenuhnya mengenai dirinya itu dalam kehidupan religiusitasnya, di mana pada titik itulah orang sekaligus dia bertemu dengan Tuhan. Bertemu dalam makna dia menyadari bahwa ada satu zat yang tempat dia bergantung dalam mengatasi seluruh problematik kehidupannya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhan. Saudara, ada 10 tesis tentang manusia yang saya sebutkan tadi. Saudara, saya minta untuk mencoba merefleksikan di antara 10 tesis itu bagaimana Anda melihat manusia itu dalam interaksi perilakunya di tengah masyarakat. Selain ke-10 tesis tersebut, memang ada teori dalam filsafat manusia atau filsafat kebudayaan yang menyebutkan teori yang lain, tetapi sebetulnya itu merupakan gabungan. Misalnya ada tesis yang disebut dengan homo faber. Itu homo faber ini adalah menggabungkan seluruh tesis yang sifatnya fisik, seperti homo mechanicus, homo erectus, dan homo ludens. Itu disebutnya gabungan ketiga-tiga itu dengan homo faber. Sedangkan teori-teori atau tesis manusia yang terkait dengan aspek psikologis seperti homo sapiens, homo recentis, dan homo volens, itu gabungan dari ketiga-tiganya itu disebut sebagai homo mensura. Nah, gabungan antara homo faber dan homo mensura itu disebut dengan homo educandum. Ya, homo educandum. Dan keseluruhan teori yang saya sampaikan kepada Anda tadi menunjukkan bahwa manusia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, dan kemampuan manusia sebagai makhluk yang terus-menerus mengadakan penyesuaian diri itulah yang disebut dengan homo conquers. Saya pikir ini sebagai materi acuan untuk pembelajaran daring kita hari ini dalam mata kuliah filsafat kebudayaan. Dan 1 minggu ke depan saya minta saudara mencoba merefleksikan 10 teori ini dalam perilaku atau dalam interaksi saudara di tengah masyarakat. Saya pikir demikian kuliah daring kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.